Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan Miss Linje dalam pembelajaran tematik ya. Oh ya, sebelumnya Miss mau tanya nih, anak-anak sudah siap kan untuk belajar? Sudah atau belum? Sudah ya? Oke, seperti biasa ya, bahwa kita 7:30 itu sudah mulai belajar ya. Jadi persiapkan alat-alat untuk anak-anak mengikuti pelajaran ya. Nah, hari ini kita masih di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku ya. Dan sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran 5. Tidak terasa ya, anak-anak ya, sudah masuk ke pembelajaran 5. Oke, simak baik-baik ya. Anak-anak, di sini Miss ada gambar loh. Ya, bukan yang ini nih, bukan, tapi ini. Siapa yang tahu ini ikan apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, sekarang kita akan membaca ya. Perhatikan dan lihat baik-baik. Ulfa memelihara ikan mas koki di dalam akuarium. Ulfa senang mengamati gerakan ikan mas koki di akuarium. Badan ikan mas koki bulat, ekornya panjang dan mekar. Ulfa membuat puisi tentang ikan mas koki. Wow ya, ternyata Ulfa punya peliharaan ikan nih ya. Dia senang mengamati gerakan ikan. Tadi dikatakan ikan koki itu badannya bulat, ekornya panjang nih, tapi panjang dan mekar. Nah, ini adalah contoh gambar ikan mas koki. Saking senangnya Ulfa melihat ikan mas koki, akhirnya dia belajar membuat puisi anak-anak. Puisinya tentang ikan mas koki. Ayo kita lihat ya, bagaimana sih Ulfa membuat puisinya. Wah, kalau dilihat nih, ternyata Ulfa itu adalah murid yang kreatif ya anak-anak ya. Dia belajar berusaha membuat sebuah puisi. Nah ya, dengarkan Miss membacakan puisi Ulfa. Ikan mas koki. Aku senang melihat mas koki berenang. Tubuh mas koki melenggak-lenggok. Ekornya melambai-lambai. Kulit mas koki berwarna keemasan. Gerakannya sangat indah. Nah, begitu cara membaca puisi. Kalau dilihat, pintar ya Ulfa ya membuat kalimatnya ya, menyusun kata-katanya. Dia sangat pandai sekali bisa membuat puisi. Nah, anak-anak kelas 2 juga pasti bisa ya untuk membuat sebuah puisi ya. Nah, anak-anak kita belajar nih dari Ulfa nih. Dia murid yang rajin. Dia mau berusaha sendiri membuat sebuah puisi. Mau meniru seperti Ulfa? Oke ya. Nah, setelah kita melihat membaca puisi buatan Ulfa, kita lanjut lagi ya. Oke anak-anak, sekarang Miss akan ajak kalian untuk belajar. Belajar apa Miss? Nah, di sini cukup banyak nih tulisan dan gambar. Nah, anak-anak ingin tahu bukan? Mari ya dengarkan. Ada bermacam-macam alat gerak hewan. Hewan air dan hewan darat memiliki alat gerak yang berbeda. Perhatikan di sini, ini ikan mas koki ya. Kita lihat. Hewan air seperti ikan memiliki sirip untuk berenang di dalam air. Nah, berarti alat gerak ikan ini adalah si sirip nih dan ekornya ya. Nah, jadi tadi dikatakan hewan itu memiliki alat gerak. Kemudian kita lihat yang di sampingnya. Ini ya tidak asing lagi. Ini adalah sapi ya. Kita lihat. Hewan darat seperti sapi bergerak menggunakan kaki. Nah, jadi sapi ini dia bisa bergerak karena dia memiliki kaki. Nah, jadi setiap hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda, ya Nak ya. Nah, jadi di sini anak-anak
harus tahu ya, harus bisa memahaminya. Nah, setelah kita belajar tentang alat gerak hewan, kita lihat di sini ya. Wah, ini apa ya? Kok ada katak sih, Miss? Nah, untuk anak-anak lebih tahu, kita membaca yuk. Di sini banyak sekali pengetahuan ya. Mari dengar baik-baik. Katak adalah hewan yang hidup di darat dan air. Setelah telur katak menetas, lahirlah berudu. Berudu adalah katak yang masih kecil. Berudu hidup di air. Setelah besar, berudu berubah menjadi katak. Terjadi perubahan alat gerak pada katak. Berudu berenang dengan ekor. Berudu tidak punya kaki. Saat berudu berubah menjadi katak, tumbuh kaki, sedangkan ekor menghilang. Katak melompat dengan kaki. Nah, anak-anak, ya, di sini. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca bersama-sama ya. Katak itu dia hidup di darat dan air ya. Nah, di sini nih ada proses ya, tahap pertumbuhannya. Jadi nggak langsung katak, tidak ya. Nah, yang pertama itu ya ini lihat. Ini telur ya. Nah, setelah telur dia berubah menjadi kecebong. Anak-anak pernah lihat kecebong? Biasanya dia suka ada di got ya, di got. Ya, dia berwarna hitam ya, kecil-kecil. Nah, itu dia ya. Tadi dari telur, kecebong tanpa kaki. Kemudian setelah itu ya, kecebong berkaki. Nah, ini sudah mulai bertumbuh nih dia nih. Dari kecebong berkaki, dia katak berekor. Nah, ini belum katak sempurna. Ya. Setelah ini baru ini adalah katak dewasa ya. Jadi ini adalah prosesnya ya, daur hidupnya. Tadi pertama apa? Telur, kecebong tanpa kaki, kecebong berkaki ya. Kemudian katak berekor dan terakhir adalah katak dewasa. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak sini sudah tahu bagaimana awal mulanya itu katak. Dia tidak langsung besar gini, ada tahapannya. Oke? Ngerti untuk pembelajaran tentang alat gerak hewan? Oke ya. Nah, jadi kita di sini sudah mengetahui alat gerak hewan ya. Tadi ikan itu ada sirip untuk berenang ya. Kemudian sapi dia memiliki kaki sebagai alat geraknya. Kemudian katak ya, dia ada kakinya untuk melompat ya. Nah, oke ya, ingat ya. Oke, kita lanjut lagi ya pembelajarannya. Nah, anak-anak sekalian, setelah tadi kita sudah belajar alat gerak hewan, sekarang kita belajar tentang apa di sini ya? Tentang sebuah kedisiplinan ya. Lihat, ayo belajar. Di sekolah, Laras patuh kepada guru. Tugas sekolah selalu dikerjakannya. Buku-buku pelajaran tidak pernah tertinggal. Laras tidak pernah terlambat masuk sekolah. Seragam sekolah pun selalu dikenakannya. Saat pelajaran olahraga, Laras memakai kaos olahraga. Perintah guru didengar dan diikutinya. Laras ingin menjadi anak yang patuh. Nah, ini adalah sikap yang terpuji ya. Dia mematuhi peraturan sekolah ya. Sama seperti anak-anak kelas 2. Anak-anak kelas 2 itu adalah anak-anak yang baik ya.
ke sekolah membawa pelajaran sesuai dengan jadwalnya ya. Kemudian mendengarkan segala perintah guru. Sama seperti yang Laras lakukan kepada gurunya ya. Ini adalah contoh yang baik. Kemudian yang di bawah ini ada apa nih? Wah, rambutnya kok berdiri kusut nih. Ada apa gerangan? Kita lihat di sini ya. Bobby bangun kesiangan. Bobby terlambat ke sekolah. Waduh, terlambat ke sekolah katanya si Bobby. Ada nggak nih anak kelas 2 yang pernah terlambat? Enggak ya? Oke, kita lihat lagi. Teman-teman Bobby sudah siap di lapangan. Mereka akan berolahraga dan memakai seragam. Bobby mencari-cari seragam olahraganya di dalam tas. Ternyata seragam Bobby tertinggal di rumah. Aduh, ini adalah apa, Nak? Yang tidak disiplin, ya. Karena Bobby bangun kesiangan, dia tidak tahu, ya, seharusnya membawa seragam olahraga, dia tidak bawa. Nah, ini adalah sikap yang tidak baik. Jangan ditiru, ya. Jadi anak-anak kelas 2 tidak boleh tidur larut malam, nanti bisa kesiangan. Ya kan, tapi belajarnya online, Miss. Iya, belajarnya online. Tapi, ya, kalau anak-anak bangun pagi, itu akan membuat pikiran kita, otak kita menjadi cerdas. Ya, jangan suka bangun siang. Ya, kalau orang yang bangun siang, itu nanti lambat untuk berpikir, lambat untuk belajar. Ya, jadi dibiasakan bangun pagi. Walaupun belajarnya online, tetap kalian harus bangun pagi, ya nak ya. Nah, karena udara pagi itu sangat baik ya. Jangan kita tiru nih si Bobby. Kita harus meniru si Laras yang patuh terhadap peraturan sekolah ya. Nah, jadi di sini kita sudah tahu mana sikap yang baik, mana sikap yang tidak baik ya. Oke, nah anak-anak sekalian belum selesai nih, masih ada nih yang di paling bawah nih, ini penting ya. Nih di sini ada tulisan nih, bercerita kepada orang tua. Nanti anak-anak tugasnya ini ya, bercerita kepada orang tua. Ngapain? Nah, di sini sudah ada nih penjelasannya nih. Kalau anak-anak bertanya cerita apa sih, Miss? Nah, dengarkan ini ya. Ceritakan kepada orang tuamu bagaimanakah sikap yang baik saat menyelesaikan tugas dari guru. Nah, ini ya. Dengarkan baik-baik ya. Ceritakan kepada orang tuamu bagaimanakah sikap yang baik saat menyelesaikan tugas dari guru. Nah, nanti anak-anak coba ya ceritakan bagaimana ya, nanti anak-anak bercerita kepada orang tua seperti apa sih ya supaya kita bisa menyelesaikan tugas dari guru ya. Ini disimak baik-baik nih, ceritakan kepada orang tuamu bagaimanakah sikap yang baik saat menyelesaikan tugas dari guru. Oke ya, ngerti ya di sini ya. Ini tugas hari ini nih, PS hari ini. Kalian ini harus kirim ya nak ya, karena ini sangat penting sekali. Paham ya? Nah, jangan lupa nanti ini hasilnya anak-anak foto ya. Foto saat anak-anak berbicara dengan orang tua. Difoto terus dikirim ke Miss Lince ya. Difoto enggak. Yang penting nanti Miss lihat bahwa anak-anak sedang berbicara, itu difoto ya hasilnya. Ini tugas hari ini Miss tunggu ya. Bagaimana Miss kalau mamaku masih kerja? Oke ya. Kalau orang tua anak-anak masih kerja, tidak apa-apa ya, Miss tetap tunggu. Tapi jangan lupa dikirim ya nak ya. Hasilnya ada nanti itu berupa tulisan ya. Apa sih yang anak-anak ceritakan? Nah, kalian tulis, kemudian anak-anak foto. Ya,
anak-anak berfoto dengan orang tua ya. Misalkan kalian bercerita sama mama, foto dengan mama. Cerita sama papa, nah, difoto dengan papa. Nah, seperti itu ya. Oke, anak-anak mengerti ya? Kalau masih anak-anak bingung, nanti tanya lagi sama Miss Linja ya. Oke, semuanya. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita dan disimak baik-baik ya anak-anak ya supaya apa? Pelajaran tidak sia-sia. Oke semuanya? Nah, pesan dari Miss Linja ya, jangan malas untuk belajar, jangan melawan orang tua dan selalu semangat jaga kesehatan. Oke, selamat pagi, Tuhan memberkati.